Kebiasaan keuangan keluarga kaya, apa yang mereka ajarkan kepada anak-anak mereka dan apa yang seharusnya Anda katakan kepada anak-anak Anda juga. Hai semuanya. Selamat datang kembali. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang menciptakan efek riak besar untuk generasi-generasi mendatang. Kita tidak bicara tentang dana perwalian atau tips saham rahasia. Kita bicara tentang kebiasaan sehari-hari. Khususnya, kebiasaan uang yang secara sengaja diajarkan oleh orang tua yang melek finansial dan sukses kepada anak-anak mereka. Ini bukan sekadar tugas atau aturan, ini adalah model mental yang membentuk hubungan anak dengan kerja, nilai, dan masa depan. Saya akan memandu Anda melalui 12 kebiasaan tepat dengan detail aksi yang bisa diterapkan. Kebiasaan 1. Sistem toples, permainan menunggu. Mari mulai dengan kebiasaan 1. Menunda kepuasan dan menabung berorientasi tujuan. Ini adalah fondasi mutlak. Orang tua yang melek finansial tidak begitu saja menyerahkan uang untuk keinginan instan. Mereka membuat menabung menjadi visual dan berbasis tujuan. Ini metodenya, sistem 3 toples. Saat anak mendapat uang saku, hadiah, bayaran tugas, uang itu dibagi secara visit. Mungkin 50% untuk tabung, 40% untuk beli, 10% untuk berbagi. Kuncinya ada di toples tabung. Itu bukan lubang hitam. Tempelkan label dengan gambar atau nama barang yang mereka tabung. Game baru. Bola sepak. Untuk remaja, bisa berupa grafik dana mobil di dinding. Setiap ditambah $1 adalah kemajuan yang bisa mereka lihat. Ini mengajarkan pelajaran kuat, uang adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan hanya untuk konsumsi instan. Kepuasan datang dari mencapai target tabungan, bukan hanya dari belanja impulsif. Contoh menarik, bayangkan anak Anda, Bumi, mengidamkan sepatu bola impian seharga Rp500.000. Alih-alih membelikannya, Anda beri dia toples, tabung sepatu bola, dengan fotonya. Setiap kali dapat uang, dia memasukkan sebagian. Saat akhirnya terkumpul dan dia bisa membelinya sendiri, rasa bangga dan penghargaannya terhadap uang akan jauh lebih dalam daripada jika Anda memberikannya begitu saja. Dia belajar bahwa proses perjuangan itulah yang memberikan nilai sebenarnya. Kebiasaan 2, uang diraih, bukan hak. Menghasilkan uang melalui pekerjaan dan pertukaran nilai. Di keluarga ini, uang sangat terhubung dengan kontribusi. Ada perbedaan penting di sini, pekerjaan rutin, seperti merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dilakukan sebagai anggota keluarga, tanpa bayaran. Itu tanggung jawabnya. Lalu, ada pekerjaan ekstra, atau pekerjaan berkomisi. Mencuci mobil, menyiangi kebun, membantu merapikan garasi. Ini adalah tugas yang dinegosiasikan dan dibayar. Ini mengajarkan anak untuk melihat peluang, menawar nilai, dan memahami bahwa pendapatan terikat langsung pada memberikan layanan atau memecahkan masalah. Ini adalah pelajaran pertama dalam kewirausahaan. Contoh inspiratif, kenalkan konsep hari pasar di rumah. Setiap Sabtu, anak bisa menawarkan jasa ekstra, seperti menata ulang buku perpustakaan keluarga atau membuatkan sarapan spesial, dengan kontrak dan harga yang disepakati. Ini seperti simulasi dunia nyata yang aman. Mereka belajar bahwa keterampilan dan inisiatif mereka bernilai. Kebiasaan 3, filter, butuh versus ingin. Belanja sadar dan aturan 48 jam. Ini tentang membangun filter mental. Saat anak berkata, "Aku ingin ini," orang tua tidak serta-merta mengatakan ya atau tidak. Mereka melibatkan. Mereka bertanya, apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan adalah hal dasar, makanan, tempat tinggal, pakaian. Keinginan adalah segalanya selain itu. Untuk keinginan, terapkan aturan 48 jam. Tuliskan barang dan harganya. Jika dalam 48 jam keinginannya masih sama kuatnya, baru diskusikan dengan menggunakan uangnya sendiri dari toples beli. 90% dari waktu, keinginan itu akan berlalu. Kebiasaan ini memutus sirkuit belanja impulsif seumur hidup. Kebiasaan 4, anggaran pertamamu. Menganggarkan dengan sumber terbatas. Di sinilah matematika bertemu realita. Beri anak Rp150.000 dan mereka punya pilihan tak terbatas. Beri mereka kerangka anggaran sederhana, dan mereka belajar strategi.
Untuk remaja, mungkin ada anggaran pakaian triwulanan. Mereka dapat, katakanlah, Rp750.000 untuk pakaian musim gugur. Itu untuk mereka kelola. Jika mereka menghabiskan Rp500.000 untuk satu kemeja merek ternama, mereka harus membuat sisa Rp250.000 bekerja untuk segala hal lain. Tidak ada talangan. Pelajaran menyakitkan namun berisiko rendah tentang pertukaran dan perencanaan ini lebih berharga daripada 1000 wejangan. Kebiasaan 5. Pelacak uang. Mencatat pemasukan, pengeluaran. Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak Anda ukur. Bahkan anak kecil bisa mencatat transaksi di buku catatan sederhana, 10 Juli, Rp50.000 dari nenek. 12 Juli, Rp20.000 untuk es krim. Untuk remaja, gunakan spreadsheet dasar atau aplikasi anggaran aman yang terhubung ke kartu prabayar mereka. Menit keuangan, mingguan, tinjangan singkat, membangun otot kesadaran finansial. Ini menjawab pertanyaan abadi, kemana larinya uangku? Kebiasaan 6. Strategi memberi. Kedermawanan yang disengaja. Keluarga kaya mengajarkan bahwa uang adalah alat untuk dampak. Toples berbagi bukanlah pikiran tambahan. Anak meneliti tempat donasi, penampungan hewan lokal, bank makanan, lembaga amal yang membantu anak lain. Beberapa keluarga mempraktikkan pencocokan dana. Orang tua menambah jumlah yang sama dengan yang dipilih anak untuk disumbangkan. Ini membuat memberi menjadi kuat dan aktif, mengajarkan bahwa literasi keuangan mencakup tanggung jawab pada komunitas. Contoh yang menyentuh, ajak anak mengunjungi panti asuhan yang mereka pilih untuk disumbangkan. Biarkan mereka menyaksikan langsung senyuman penerima donasi mainan atau buku bekas yang mereka berikan. Pengalaman ini mengubah konsep abstrak, beramal, menjadi empati nyata. Mereka memahami bahwa uang mereka, sekecil apapun, bisa menjadi alat untuk menebar kebaikan. Kebiasaan 7. Keajaiban bunga berbunga. Memperkenalkan pola pikir investor. Disinilah mereka melompat dari penabung menjadi pembangun kekayaan. Orang tua menjelaskan pertumbuhan majemuk bukan dengan rumus kompleks, tapi dengan cerita. Mereka mungkin berkata, jika kamu investasi Rp1.000.000 dan tumbuh 7% per tahun, nilainya kira-kira 2 kali lipat setiap 10 tahun. Jadi Rp1.000.000 yang kamu investasikan di usia 15 tahun bisa menjadi Rp8.000.000 di usia 45 tahun, tanpa kamu menambah 1 sen pun. Untuk pembelajaran langsung, mereka mungkin membeli satu saham perusahaan yang dikenal dan diikuti anak. Pelajarannya bukan tentang memilih saham, tapi tentang memahami bahwa uang bisa bekerja untukmu selagi kamu tidur. Ilustrasi dahsyat, gambarkan dengan biji bunga matahari. 1 biji, modal awal, ditanam. Hasil panennya, bunga majemuk, menghasilkan ratusan biji baru yang bisa ditanam lagi. Anak melihat bahwa kesabaran dan ketekunan menanam modal kecil bisa menghasilkan kebun kekayaan di masa depan. Kebiasaan 8. Mengintip di balik iklan. Menjadi melek iklan. Orang tua yang cerdas finansial memperlakukan iklan sebagai pekerjaan rumah. Saat jeda iklan, mereka bertanya, emosi apa yang coba mereka bangkitkan? Keren? Khawatir? Terasingkan? Apa yang tidak mereka tunjukkan? Ini membongkar sihir pemasaran, membuat anak menjadi konsumen yang sadar, bukan sekadar sasaran. Kebiasaan 9. Pemburu harga. Seni berburu nilai. Di toko kelontong, mereka mengajak anak melihat harga satuan, harga per ons atau gram, pada label rak. Secara online, mereka membaca ulasan dan membandingkan harga di berbagai situs bersama-sama. Tujuannya bukan hanya mencari yang termurah, tapi nilai terbaik untuk tujuannya. Kebiasaan ini membangun kecerdasan yang menghemat jutaan seumur hidup. Kebiasaan 10. Percakapan terbuka tentang uang. Menghilangkan misteri uang melalui percakapan. Uang bukanlah rahasia yang dibisikkan. Dengan cara yang sesuai usia, orang tua menjelaskan keputusan, kita memilih untuk memperbaiki mobil kita daripada pergi liburan besar tahun ini. Mereka mungkin menjelaskan KPR, itu seperti sewa beli jangka panjang dari bank, atau mengapa kita bayar pajak, itu membayar jalan, sekolah, dan pemadam kebakaran kita. Ini menghilangkan kecemasan dan memberikan kerangka dunia nyata. Kebiasaan 11. Kesalahan Rp200.000. Belajar dari kesalahan berisiko rendah. Ini kritis.
Mereka membiarkan anak-anak mereka membuat kesalahan uang. Jika seorang anak menghabiskan seluruh uang, beli, bulanannya untuk mainan murah yang rusak dalam sehari, orang tua tidak menolong mereka. Mereka berempati, itu pasti sangat mengecewakan. Apa yang kamu pelajari? Rasa sakit dari kesalahan Rp200.000 di usia 10 tahun mengimunisasi mereka dari kesalahan Rp200 juta di usia 30 tahun. Kisah nyata. Ceritakan tentang seorang anak yang menghabiskan tabungan 3 bulan untuk mainan robot tren yang ternyata cepat rusak. Dari kekecewaan itu, dia justru jadi lebih teliti, belajar mereview produk, dan akhirnya lebih menghargai uangnya. Kegagalan kecil adalah guru terbaik menuju kesuksesan besar. Kebiasaan 12, Manajemen Uang Digital. Menavigasi dunia keuangan digital. Ini non-negosiasi untuk literasi modern. Remaja berlatih dengan alat seperti kartu debit prabayar dengan kontrol orang tua dan aplikasi perbankan. Yang terpenting, orang tua mengajarkan kebersihan digital, kata Sandi kuat, mengenali scam phishing, mengapa email, bank, ini meminta loginmu, dan biaya real dari pembelian dalam aplikasi dan langganan. Ini mempersiapkan mereka untuk dunia tanpa tunai dan daring. Mengapa pendekatan ini membuat dunia lebih baik? Pendekatan ini bukan sekadar mencetak anak yang pandai mengelola uang. Ini adalah investasi pada karakter manusia dan masa depan kolektif kita. 1. Menciptakan generasi yang bertanggung jawab, bukan konsumtif. Mereka yang paham nilai uang cenderung tidak terjebak hutang dan hidup berlebih, mengurangi beban finansial pada diri sendiri dan sistem sosial. 2. Memupuk jiwa wirausaha dan pemecah masalah. Anak-anak belajar melihat peluang dan menciptakan nilai, yang menjadi motor penggerak inovasi dan penciptaan lapangan kerja. 3. Membangun masyarakat yang lebih peduli. Dengan kebiasaan memberi yang tertanam, mereka tumbuh menjadi dewasa yang melihat keberhasilan finansial juga sebagai tanggung jawab untuk membantu sesama, memperkuat jejaring sosial dan empati. 4. Mengurangi ketimpangan literasi finansial. Pendidikan uang di rumah adalah demokratisasi pengetahuan paling efektif, memutus siklus kesalahan finansial yang diwariskan. 5. Mendorong keputusan yang berkelanjutan. Pola pikir jangka panjang dan nilai membeli yang baik mendorong konsumsi yang lebih sadar, yang berdampak positif pada lingkungan dan ekonomi. Intinya bukanlah membesarkan anak-anak menjadi akuntan kecil. Ini tentang membangun sifat karakter, kesabaran, tanggung jawab, pemikiran kritis, kedermawanan, dan visi jangka panjang. Ini dilakukan secara konsisten, langsung praktik, dan dengan dialog terbuka. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan ini. Buat visual, buat konsisten, dan kaitkan dengan pilihan kehidupan nyata. Anda tidak hanya memberi anak uang saku, Anda memberi mereka kerangka kerja untuk kebebasan finansial dan kehidupan yang bermakna. Kebiasaan pertama apa yang akan Anda coba? Bagikan di komentar di bawah. Jika Anda merasa ini berharga, beri like, subscribe untuk konten lebih banyak, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam kami berikutnya. Terima kasih telah menonton.